Oke. Begini, Om Petrus, Alkitab kan tidak mencatat istilah pacaran. Betul. Jadi di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak pernah disebutkan tentang istilah pacaran. Oke. Setahu saya Alkitab hanya mencatat perkenalan, pertunangan, dan pernikahan. Iya. Nah, Om Petrus katanya suaranya tolong dikencangin, suaranya Om Petrus. Volumenya dikencangin. Oke. Oke. Volumenya handphone Om Petrus. Iya. Oke. Iya. Sudah jelas belum? Enggak, volumenya dikencengin, volumenya itu. Sudah. Oke. Nah, bagaimana Om Petrus menjelaskan bahwa Alkitab tidak pernah menceritakan atau menyebutkan istilah pacaran? Iya, memang di dalam Alkitab, ya contoh misalkan Maria dan Yusuf, Alkitab katakan tunangan. Kemudian juga kita melihat misalkan bagaimana Abraham, dia suruh hambanya untuk supaya anaknya Ishak itu mendapatkan istri. Intinya di situ bahwa di dalam Alkitab kita tidak menemukan ada istilah pacaran. Kenapa? Karena tentu zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda juga. Karena zaman itu lebih kepada untuk pernikahan itu lebih kepada keluarga, kemudian ada faktor orang tua dan semuanya di situ. Nah, tetapi yang kita bahas hari ini jauh gini, bukan masalah itunya, tapi gini loh. Apa sih pacaran itu yang penting? Tujuan orang pacaran itu apa? Tujuannya yang penting. Jadi bukan masalah karena sekalipun tidak dicatat di dalam Alkitab, karena begini, Alkitab kan menjelaskan begini, tidak baik manusia itu seorang diri. Yes. Maksudnya begini, tidak baik Jonathan itu seorang diri, makanya harus segera nikah, Jo. Jadi tidak baik. Artinya begini, berarti Tuhan mendesain sesuatu yang luar biasa. Maka Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Dengan kata lain, tidak baik manusia itu seorang diri. Dia akan menjadi lebih baik kalau dia punya penolong. Kalau dia ketemu dengan pasangannya. Maka Amsal bilang begini, Amsal berkata bahwa siapakah yang mendapatkan istri? Jadi orang yang mendapatkan istri itu adalah orang yang menerima kasih karunia. Jadi kita harus bersyukur kalau ada orang yang mencintai kita. Kita harus bersyukur kalau kita mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Dan saya percaya setiap orang, Tuhan sudah sediakan yang menjadi penolong baginya, yang menjadi pasangannya, setiap orang. Nah, maka yang pertama saya sampaikan dulu, bahwa pacaran itu apa? Pacaran itu adalah proses perkenalan atau proses pengenalan dua pribadi yang saling mencintai, ya, untuk saling mencoba mengenal pribadinya lebih dalam, tujuan untuk pernikahan. Ya. Jadi sebuah hubungan yang dibangun oleh dua insan, ya, pria dan wanita. Sebuah hubungan yang dibangun oleh pria dan wanita untuk mencoba mengenal satu sama lain. Dengan tujuan pernikahan. Wow. Jadi ini yang penting nih, ya. Pengenalan pribadi yang mendalam adalah keharusan. Pengenalan pribadi yang mendalam adalah keharusan. Pengenalan pribadi yang mendalam itu adalah keharusan. Makanya gini, ada orang pacaran 10 tahun, tapi setelah nikah, kok gua baru kenal? Bisa bayangkan 10 tahun. 10 tahun berpacaran, tapi nggak kenal. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah waktu mereka berpacaran, mereka tidak menjadikan pengenalan pasangan itu menjadi tujuan. Maka di dalam proses berpacaran, Jo, dalam proses berpacaran itu, ini tolong dicatat, ya, tolong nanti sampaikan ke semuanya, Jo.
dalam proses berpacaran itu, komunikasi itu harus yang diutamakan. Komunikasi harus diutamakan. Bukan rekreasi. Oh, bukan rekreasi. Tapi komunikasi. Jadi berpacaran itu bukan jalan-jalannya di mana, nontonnya di mana, mandi saljunya di mana. Bukan itu juga. Ya. Kok bisa 10 tahun berpacaran nggak kenal? Karena sekali lagi, pacaran adalah sebuah hubungan yang dibangun oleh pria dan wanita untuk mencoba mengenal pasangannya lebih mendalam. Jadi pengenalan pribadi yang mendalam. Jangan sampai beli kucing dalam karung, Jo. Ya. Nah, kemudian Om Petrus. Oke, ya. Saya dapatin ada satu pergeseran makna dari pacaran yang sebenarnya, di mana ketika orang pacaran ada dua hal yang muncul. Yang pertama, pacaran itu menandakan seperti hak milik. Hak milik dalam arti ketika orang coba dekati pasangannya, dia cemburu. Dia merasa itu miliknya dia. Terus kemudian yang kedua, pacaran ada pergeseran makna di mana dianggap sebagai surat izin. Surat izin dalam arti berhak untuk dicium, berhak untuk dipeluk, bahkan berhak untuk lebih jauh. Karena dia punya izin, sebab dia merasa dia pacarnya, dia pasangannya. Jadi itu seperti surat izin dan seperti hak milik yang mengandung makna yang negatif. Nah, bagaimana Om Petrus meluruskan ini? Oke, tolong dicatat, semuanya dicatat bahwa di dalam berpacaran tidak boleh ada namanya cemburu negatif. Cemburu negatif itu artinya gini, Jo. Yang praktis saja, menuntut sesuatu atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Contoh? Ciuman itu bukan haknya. Oh. Ciuman pertama kita itu adalah kepada suami kita setelah menikah. Wow. Ciuman pertama kita itu adalah milik suami kita setelah pemberkatan nikah. Wow. Maka semua di dalam Alkitab. Semua di dalam Alkitab. Maka di dalam Alkitab pertunangan itu sakral, Jo. Ya. Makanya di dalam Alkitab kalau orang yang sudah bertunangan tidak boleh ikut berperang. Kenapa? Karena jangan sampai tunangannya mati dalam peperangan. Artinya betapa sakralnya pertunangan itu sendiri. Saking sakral ya. Ya, betapa berharganya tunangan itu. Artinya kalau sampai seseorang mengambil keputusan untuk bertunangan itu bukan uji coba. Itu bukan coba-coba. Wow. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi, kenapa orang contoh misalkan seperti merasa hak milik dan ciuman apa segala macam, itu konsep yang salah. Di dalam membangun hubungan kita tidak boleh punya cemburu negatif, nggak boleh. Cemburu negatif itu maksudnya apa, Jo? Artinya gini, menuntut sesuatu atau mengambil sesuatu dari pasangan kita yang belum hak kita. Cuman itu belum hak kita. Apalagi sampai melakukan hubungan suami istri, itu bukan hak kita. Itu belum haknya. Berarti ciuman tidaklah alkitabiah. Jelas tidak alkitabiah. Dosa lah ya. Jangankan ciuman, Alkitab bilang Alkitab itu tinggi.
kamu melihat seseorang lalu kamu mengingininya dalam hatimu, itu sudah dosa. Ya, 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 ya. Jadi bukan ciuman saja. Kita melihat pasangan kita lalu kita mengingini pasangan kita. Itu sudah dosa. Berarti semasa pacaran, ciuman, pelukan, dan lebih jauh sangat tidak boleh. Yes. Justru begini, Jo. Dari mana kita tahu bahwa dia mencintai kita? Ini penting nih. Kalau dia mencintai kamu, dia pasti menjaga tubuhmu. Wow. Keren, keren, Kalau keren. seseorang mencintaimu, dia pasti menjaga tubuhmu. Dia pasti menghormatimu. Yes. Itu yang saya bilang cemburu yang positif. Allah kita juga adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang mengingini kita sepenuhnya. Yes. Tapi cemburu Tuhan itu bukan cemburu yang negatif, cemburu yang positif. Wow. Setuju. Contoh misalkan orang berpacaran, lalu dia tahu misalkan, ya pacarnya itu misalkan ketemu dengan laki-laki yang tidak benar. Dia tidak membatasi, tapi dia harus mengatakan bahwa itu salah. Dia tidak boleh diam, dia harus tegas di situ. Oke. Kenapa? Karena dia tidak ingin pasangannya itu melakukan hal yang salah. Ya, ya. Oke. Berarti sebaiknya memulai pacaran startnya dari mana? Oke, sebelum sampai di sana dulu, Jo. Ya. Pacaran Kristen itu tidak mengenal istilah dimabuk cinta. Wow, ini keren banget nih. Ini keren. Ini keren banget. Ini keren banget. Oke, terus. Ya, jadi pacaran Kristen itu tidak mengenal namanya dimabuk cinta. Boleh dinikmati, tapi harus realistis. Tapi suci. Wah, ini belum pernah saya dengar ini. Ya. Karena pacaran itu merupakan persiapan kepada pernikahan. Jadi tidak mengenal dimabuk cinta dalam arti kata tidak terkendali. Cinta jadi berhala, jadi berhala dong kalau begitu. Ya, cinta itu bukan cuma itu, cinta itu bisa dikendalikan. Oleh karena itu, hanya orang dewasa yang bisa mengendalikan cinta. Gila. Keren. Masuk Pak Eko. Hanya orang dewasa yang bisa mengendalikan cinta. Yes. Karena cinta itu keputusan. Sama seperti sakit hati itu keputusan. Kita nggak boleh bilang, aduh kenapa ya saya jatuh cinta sama dia. Itu nggak mungkin. Wow. Kita sakit hati kan pasti ada penyebabnya kenapa kita sakit hati. Yes. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali, ya, bahwa pacaran bukan melampiaskan kebutuhan seksual, melainkan pada pengenalan pribadi pasangan kita. Wow. Ya. Bukan melampiaskan kebutuhan seksual, melainkan pada pengenalan pribadi pasangan kita. Wow. Jadi sekali lagi, seperti yang tadi, kalau sampai 10 tahun pacaran tapi nggak kenal, ada yang salah. Berarti selama 10 tahun ini mereka cuma rekreasi, jalan-jalan, mandi salju di Alaska. Ya. Ini
Saya lanjut pertanyaan nomor 2 boleh? Oke, ya silakan. Nomor 2, Ya. dengan semua penjelasan Om Petrus tentang tidak bolehnya dimabuk cinta, tentang tidak adanya istilah pacaran di Alkitab, terus dan lain-lain, sebaiknya memulai pacaran itu apakah ketika udah berumur atau bagaimana sebenarnya? Oke, ya. Alkitab bilang begini, Jo. Salomo bilang begini, jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ini sudah, ini keren banget nih. Aduh, pupus sudah ini. Ya, terus. Salomo itu kan wanitanya banyak. Betul. Tapi Salomo itu orang yang berpengalaman dalam hal itu. Makanya Salomo bilang, jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Karena cinta itu bisa dibangkitkan. Bisa ditahan. Tapi cinta juga bisa dikendalikan. Jadi cinta itu bisa dibangkitkan. Tapi cinta juga bisa ditahan. Tapi cinta juga bisa dikendalikan. Sadap. Jadi bukan cinta yang mengendalikan kita. Kita yang harus mengendalikan. Maka bicara jatuh cinta itu keputusan. Dan menolak cinta juga itu keputusan. Emang beda ya, orang kalau sudah makan asam garam, beda memang pendalamannya. Bentar, saya minum dulu, Jo. Oke, Om Petrus. Iya. Tunggu dulu. Oke. Itu belum saya jawab. Jadi kapan? Kan begitu kapan? Sekali lagi bahwa cinta itu, pacaran adalah langkah seseorang ingin menuju kepada pernikahan. Oleh karena itu kapan yang paling tepat orang itu berpacaran? Kapan? Ini bukan bicara umur. Tetapi juga kita tidak boleh menganggap enteng masalah umur juga. Kalau saya secara pribadi ya, saya lebih mengarahkan biasanya anak-anak muda, ya minimal kamu sudah kuliah. Kalau untuk anak-anak SMA, SMP jangan dulu. SMP, SMA jangan ya? Iya, karena begini Jo. Kan lucu kalau kita sekarang beli pohon Natal. Ini masih bulan 5. Bulan 5. Oke. Bukan masalah umur. Tapi tergantung kepada kedewasaan orang itu. Dewasa itu bagaimana? Bisa nggak? Bisa dia tidak mengendalikan cinta. Lalu, apakah waktunya dia sudah membangun hubungan? Maka dalam hal berpacaran, kita tidak boleh diam-diam. Dalam arti kata, kita harus melibatkan orang tua. Jadi misalkan kalau ada anak SMP sedang jatuh cinta, Pak Pendeta, dari mana saya tahu bahwa cinta saya ini dari Tuhan atau tidak? Sederhana. Suruh tanya orang tuanya. Ya. Karena Tuhan itu berbicara lewat orang tua kita. Kita menggerakkan cinta sebelum waktunya itu bahaya sekali. Jangan sampai
kita menggerakkan cinta sebelum waktunya. Maka di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, awalnya cinta, tapi karena belum waktunya, atau dengan orang yang salah, yang ada malah kebencian. Jadi cinta bisa berubah jadi kebencian. Kenapa? Karena belum waktunya. Ya. Jadi jangan heran, orang tadinya jatuh cinta, tapi karena belum waktunya. Atau awalnya dia jatuh cinta, tapi dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Atau awalnya dia jatuh cinta, lalu dia hidup di dalam dosa, melakukan hubungan suami istri. Awalnya itu jatuh cinta. Setelah melakukan seks, yang ada bukan cinta, tapi kebencian yang luar biasa. Wow. Makanya sekali lagi bahwa tujuan dari berpacaran sekali lagi adalah pengenalan pasangan lebih mendalam. Oke. Saya boleh nomor 3? Pertanyaan nomor 3? Iya. Oke, iya. Kemudian, apa seharusnya kriteria dalam memilih pacar? 3. Yang pertama, pastikan dulu bahwa pasangan kita ini adalah orang yang takut Tuhan. Ya. Jadi, karena gini, orang itu harus bahagia dulu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, orang gagal dinikahkan dengan orang gagal, sekalipun di gereja. Setelah dinikahkan, lahirlah keluarga yang gagal. Laki-laki yang gagal dinikahkan dengan wanita yang gagal, walaupun diurapi, muncul keluarga baru, keluarga yang gagal. Jadi orang itu harus mengalami kepuasan dengan Tuhan. Maka sekali lagi, kita nggak boleh menikah supaya bahagia. Tapi karena kita sudah bahagia, maka kita menikah. Jadi orang yang belum bahagia jangan pacaran dulu. Kalau belum bahagia jangan pacaran dulu, Jo. Bikin anak orang kasihan. Bikin anak orang menderita. Jadi gitu loh. Jadi kan banyak orang bilang, aduh, aku pikir kalau aku sama dia aku bahagia. Lo salah. Berarti sebelumnya dia belum bahagia. Lo kalau kamu aja belum bahagia, gimana kamu membahagiakan orang lain? Ya, karena betul. Bicara bukan menerima, tapi kita memberi. Ini dalam nih. Dalam. Bukan menerima, tapi memberi. Iya, tapi bisa bayangkan kalau ada pria yang dipulihkan. Ada pria yang sudah dipulihkan. Dinikahkan dengan wanita yang sudah dipulihkan. Lahirlah keluarga yang baru, keluarga yang dipulihkan. Keren kali ya. Makanya kalau mau menikmati surga, menikahlah. Mau menikmati neraka, menikah juga. Dengan siapa kamu menikah, akan menikmati surga atau neraka. Betul. Ya. Terus. Jadi yang pertama, Jo, yang pertama pastikan dulu pasanganmu itu takut Tuhan tidak. Cirinya takut Tuhan bagaimana tuh? Ya gampang. Makanya sekali lagi pacaran itu jangan tutup mata. Tapi banyak orang ukur orang rohani takut Tuhan pelayanan. Alkitab bilang kalau mau lihat pohon jangan lihat daunnya, jangan lihat batangnya, lihat buahnya. Berarti orang kalau lihat orang rohani dari pelayanan lihat daunnya ya. Jangan lihat tepuk tangannya.
tapi lihat buahnya. Ya, ya, ya. Ya. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu sama di dalam dan di luar sama. Makanya kalau orang berpacaran nih, kalau orang berpacaran itu wanita-wanita harus siapkan fluid di sakunya fluid. Supaya kalau pasangannya macam-macam fluid. Kartu kuning. Mengulangi hal yang sama, kartu merah. Harus tegas. Makanya dalam berpacaran, juga nanti kita akan bahas, dalam berpacaran, jangan takut putus. Wow, dalam berpacaran jangan takut putus. Iya. Dan jangan takut dimarahi pasanganmu. Jangan takut dimarahi pasanganmu. Yes. Dan harus apa adanya, Jo. Yes. Yes. Jadi kembali kepada poin yang pertama. Kriterianya apa yang pertama? Harus takut Tuhan. Jadi sederhana saja, gampang saja. Kalau kita berpacaran, contohnya yang sedang berpacaran, kalau ujung-ujung pertemuan selalu kontak fisik, ujung-ujung pertemuan selalu kepada ciuman, pelukan, udah putusin saja. Itu bukan dari Tuhan. Sebab kalau dia dari Tuhan, dia akan menjaga kita. Dia akan menjaga tubuh kita. Dia akan menghormati kita. Ya, setuju. Setuju. Jadi yang pertama Jo, ya kriterianya apa? Kriterianya pertama, dia harus takut. Oke. Yang kedua, dia harus dewasa. Makanya kembali tadi pertanyaan kamu, kapan sih waktu yang paling tepat orang berpacaran? Ya dewasa. Kenapa? Karena jangan anggap penting cinta. Alkitab bilang cinta itu seperti maut. Kuat seperti maut. Kalau kita nggak punya kemampuan mengendalikan, maka banyak orang karena cinta, masa depannya hancur. Kuliahnya hancur. Kuliahnya luar biasa. Tapi karena cinta hancur tuh. Maka sekali lagi jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan ya. Ya. Jangan takut kehilangan. Kalau kamu tahu itu kebenaran, sampaikan. Wah, ini keren ini. Ini keren. Dengar dulu, saya punya prinsip nih. Kalau kita cinta Tuhan, yang menolak cinta kita akan menyesal seumur hidupnya. Oh, wow. Wow. Tunggu dulu. Jangan lewat itu. Gimana tadi itu? Jangan lewat itu, statement itu. Bagaimana tadi? Kalau ada orang yang menolak cinta kita, dia akan menyesal seumur hidupnya. Ulang dulu statement tadi. Statement itu kayaknya keren banget itu. Bisa jadi quotes itu. Jadi gini loh, ada orang ditolak cintanya, malah nangis bombay, nyanyi kenapa harus terjadi, tanya Tuhan kenapa harus terjadi, ngapain kenapa harus terjadi? Kalau dia tolak cinta kamu, berarti dia akan rugi besar. Sadap. Ini betul ini sudah, so betul. Itu yang saya bilang begini. Kalau Anda belum bahagia, jangan nikah, jangan pacaran. Makanya, kapan? Sekali lagi, Anda harus punya prestasi dulu. Pertama, prestasi rohani. Tapi juga punya prestasi kerja. Seperti yang sampaikan kemarin. Saya kalau mau konseling orang, yang saya tanya bukan wanitanya, tapi prianya. Udah punya penghasilan belum? Saya nggak tanya wanitanya sudah punya penghasilan, tapi prianya saya tanya, kamu sudah punya penghasilan belum? Kalau belum punya penghasilan, jangan dinikahkan, Jo. Tapi bagaimana?
bagaimana orang selalu berkata mulai dari nol? Mulai dari nol itu bukan orang malas. Mulai dari nol itu bukan orang bodoh. Mulai dari nol itu bukan orang yang tidak mau kerja. Mulai dari nol itu bukan orang yang tidak punya visi. Jadi jangan berpacaran dengan orang yang tidak punya visi. Bagaimana dengan orang yang malas ke gereja? Malas ke gereja. Loh, kalau ke Tuhan aja dia nggak takut, apalagi ke kamu. Loh, Tuhan aja dia nggak takut, apalagi kamu. Bagaimana dengan orang yang merokok? Kenapa, Jo? Bagaimana dengan orang yang merokok? Itu beda konteks, Jo, ya. Jangan kita bahas di sini dulu, ya. Karena jadi lari temanya, Jo. Tapi poin yang pertama dulu, ya. Orang itu harus takut Tuhan. Kalau bicara takut Tuhan, ya. Kalau kita bicara takut Tuhan, bukan bicara aktivitasnya apa, posisinya apa, bukan. Kalau kita bicara takut Tuhan sederhana, ya. Dia harus benci dosa dan suka firman. Yusuf itu takut Tuhan. Maka waktu dia digodain, dari hari ke hari digodain sama istri Potifar, dia nggak mau, dia lari. Jadi sederhana. Makanya sekali lagi bahwa kalau pacaran, Jo, jangan tutup mata, Jo. Buka mata. Supaya kita tahu. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau pacar banyak utang dan suka judi online? Makanya gini, Jo, cinta itu harus realistis. Cinta itu harus realistis. Loh, kalau cinta saja, cinta itu, pacaran itu belum mengikat. Ya. Kalau dalam hal berpacaran saja, dia sudah tidak menghormati kita, dikasih masukan tidak mau, apalagi sudah menikah. Ngeri kali ya. Oleh karena itu gini, Jo. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak muda Kristen salah di sini. Kalau ada yang jadi, kenapa kita harus cari yang masih diproses? True. Iya, betul. Kalau ada laki-laki yang sudah jadi, atau kalau ada wanita yang sudah jadi, yang sudah siap untuk menikah, kenapa kita harus mencari orang yang masih akan diproses lagi? Wow. Karena banyak orang bilang begini, itu Pak Pendeta gimana? Dulu nakal, setelah nikah, sekarang bisa tuh pulih. Ya kamu lihat setelah 20 tahun, tapi kan kamu nggak lihat sudah berapa piring yang pecah. Sudah berapa pintu yang sudah patah-patah. Ya. Lihat tampilan luarnya, bukan dalamnya. Yes. Jadi yang pertama, kriteria apa? Kriteria yang pertama, cari yang takut Tuhan. Wow. Yang kedua, cari yang dewasa. Dewasa itu bicara apa, Jo? Bicara karakter, Jo. Seperti yang kemarin saya sampaikan, orang secantik apapun itu hari ini, Jo. Kalau karakternya buruk, lama-lama menjenuhkan, membosankan. Maka nggak heran ada orang istrinya cantik tapi bisa ditinggalin, suaminya ganteng bisa ditinggalin. Kenapa? Karakter yang buruk. Ya. Makanya Alkitab bilang bahwa biarlah kecantikanmu itu bukan mengepang-ngepang rambut, tapi apa? Dari dalam hati yang lemah lembut. Ada buah-buah Roh Kudus. Wow, keren. Yang ketiga, juga. Yang ketiga,
tanggung jawab. Jadi laki-laki yang sudah bisa berpacaran, ya yang sudah bertanggung jawab. Ya kalau pacaran masih minta uang dari mami, nggak usah pacaran. Ulang tahun kita, pacar kita ulang tahun, kita minta uang dari orang tua, ngapain pacaran? Baik itu uang sekolah tinggi-tinggi, belajar sungguh-sungguh. Ya. Sebab begini Jo, saya ada layani orang, karena putus dia minta balik lagi uangnya. Astaga. Astaga. Waduh, parah banget itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Belum dewasa. Maka pentingnya kedewasaan. Kedewasaan itu penting. Kemudian apa? Bicara tanggung jawab. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ya. Kalau mohon maaf, untuk giling cabai saja batunya nggak pecah-pecah, gimana mau nikah? Bangun jam 8, yeah. Pagi jam 9. Yeah. Gimana mau sukses? Bicara tanggung jawab ini bukan hanya pria, tapi wanita juga. Maka pentingnya di dalam berpacaran, harus libatkan orang tua. Libatkan orang tua. Ya. Dan ini harus tugas orang tua. Orang tua itu harus dekat dengan anaknya. Orang tua harus dekat dengan anaknya. Dan orang tua, dia harus tanya anaknya. Dengan siapa anaknya jatuh cinta, dia harus. Wih, keren. Jangan sampai terjadi dosa terjadi di luar rumah. Orang tua tidak tahu. Orang tua harus peduli di sini. Pernikahan adalah hal yang sangat penting. Jadi alangkah baiknya bahwa orang tua itu harus memfasilitasi anaknya. Tapi itu jarang di zaman sekarang ini. Jarang, tapi harus. Kita nggak boleh bilang, Pak, anak saya sudah dewasa. Nggak bisa. Keputusan bukan di tangan orang tua. Tapi orang tua harus memberi arahan, memberi masukan, memberi saran. Wow, keren. Kita harus belajar dari bapak kita siapa? Abraham. Abraham itu bapaknya orang percaya. Dia bilang hambanya, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu tidak akan menikahkan anakku kepada A, B, C, D. Tapi kamu harus mengambil. Dia tunjuk. Dia beri arahan, dia beri masukan. Jadi pentingnya melibatkan orang tua. Banyak orang bilang begini, Pak, tapi kan orang tua saya nggak takut Tuhan. Salah. Sekalipun orang tuamu tidak takut Tuhan, Tuhan berbicara lewat orang tuamu. Garis bawah. Sekalipun orang tuamu tidak takut Tuhan, tetap Tuhan itu berbicara kepada orang tuamu, melalui orang tuamu. Wih, keren. Keren. Karena anak itu tudungnya orang tua. Tudung anak itu adalah orang tua. Yes. Maka betapa penting pacaran itu juga bukan coba-coba. Nah, ini saya menyarankan kalau mau pacaran sebaiknya jangan berpacaran dengan orang yang baru dikenal juga. Ya. Ya. Karena pacaran sekali lagi
bukan uji, bukan coba-coba, bukan. Ya. Makanya lebih baik, makanya pentingnya kita berteman dulu, bersahabat dulu. Wow. Kalaupun ada cinta, ditahan dulu cintanya, dikendalikan dulu. Wow. Supaya lihat karakter asli pasangan kita ini siapa, yang kita cinta ini gimana. Wow. Wow, 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 wow. Jangan sampai, oh baru kenal, pacaran, putus lagi. Ketemu, pacaran, putus lagi, pacaran. Nggak seperti itu. Yes, yes. Yes. Supaya pacaran Kristen itu menjadi teladan, menjadi contoh. Oke. Saya boleh lanjut pertanyaan selanjutnya, Om? Oke, ya. Ini memang kalau udah bicara sesi ini ya, kayaknya waktu itu kurang. Bayangin sisa 9 menit loh, sisa 9 menit. Oke. Jadi teman-teman yang nonton ini, kita adakan ini Senin, Rabu, dan Sabtu. Setiap jam 9 malam waktu Jakarta. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Om. Karena waktu kita sisa mungkin 7 apa 8 menit. Dan pertanyaan ini juga sangat penting. Sangat penting. Pacar itu dari Tuhan atau dicari sendiri? Pacar dari Tuhan atau dicari sendiri? Atau dicari sendiri. Ya. Alkitab bilang, Jo, iman tanpa perbuatan mati. Konsep yang salah selama ini adalah gini. Konsep yang salah selama ini adalah, wah, sudah, ya nanti dia datang sendiri. Nggak bisa begitu, Jo. Oh, nanti dia datang sendiri ya? Nggak bisa. Iman tanpa perbuatan mati. Untuk mendapatkan Abraham, untuk mendapatkan istri daripada Ishak, harus ada tindakan. Yes. Nggak bisa kita di kamar basaro, nggak bisa. Penampilan harus dijaga, body harus dijaga, prestasi juga harus oke. Ya dong. Berarti kalau malas mandi gimana itu? Jadi kembali gini. Dengar dulu, kembali nih. Kalau kita mau berpacaran, kita harus persiapkan diri kita. Contoh, ya, tunjukkan prestasi rohani dulu. Pertama, prestasi rohani tunjukin. Kemudian yang kedua, prestasi kerja. Karena nggak mungkin saya cinta Tuhan, takut Tuhan tapi gagal, nggak mungkin. Wow. Nggak mungkin. Udah saya cinta Tuhan, takut Tuhan gagal, nggak mungkin. Prestasi rohani itu berbanding lurus dengan prestasi jasmani. Prestasi rohani berbanding lurus dengan prestasi jasmani. Betul. Daniel takut Tuhan, buktinya diberkati. Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf berhasil, Daud berhasil. Wow. Jadi sekali lagi, untuk melihat apakah orang ini takut Tuhan, jangan lihat daunnya, jangan lihat pohonnya, lihat buahnya. Jadi contoh, kalau memang kita nih, makanya harus ada target, Jo. Harus ada target. Berapa tahun selesai kuliah? Dan gini, Jo, contoh kita laki-laki, kalau kita berprestasi, nggak mungkin kita ditolak, Jo. Hanya orang bodoh yang mau menolak kita. Ngeri kali tuh kalimat itu. Waduh. Kalau modal wajah, itu biasanya anak SMP, anak SMA.
Tapi kalau orang kalau mau cari suami, yang dicari bukan wajah. Yang dicari karakter, yang kedua dompet yang tebal. Beh. Beh. Jangan bilang jangan bilang cewek ini duniawi, tidak. Jangan bilang keren. duniawi, tidak. Dia tidak duniawi. Karena cinta karakter dan dompet yang tebal. Iya, karena api tidak menyala karena cinta, Jo. Yes. Dan kalau api tidak menyala, ranjang juga tidak menyala, Jo. Lama-lama kan dia jenuh. Yes. Tidak ada satu wanita yang bangga punya suami yang bodoh, punya suami yang malas, punya suami yang tidak menghasilkan. Tidak ada satu wanita, mau siapapun dia, tidak ada. Tapi mohon maaf, sekalipun katakanlah suaminya mungkin secara fisik banyak kelemahan, tapi kalau dia berprestasi, dia punya karakter yang baik, dia pasti bangga. Wow. Gila, keren. Om, sisa 2 menit. Sisa 2 menit. Makanya ini saya kasih ya. Jangan kurangi standar. Jangan kurangi standar hanya supaya cinta kita diterima. Jangan kurangi standar apa? Hanya supaya cinta kita diterima. Wih, gila keren banget. Jangan kurangi standar hanya karena supaya cinta kita diterima. Yes. Kamu tahu. Wow. Tapi gimana ya, takut. Kalau kamu tahu itu salah, katakan salah. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari setan. Jangan kurangi standar. Dan harus tegas. Yes. Wow. Dan satu lagi Jo. Sisa 1 menit. Oke, 1 menit Jo. Dari mana kamu tahu? Itu dari Tuhan. Sederhana. Kalau dia bisa menjaga tubuhmu, dia bisa menghormati kamu, itulah tanda bahwa dia dari Tuhan. Wow. Kalau dia bisa menjaga tubuhmu, dia bisa menghormatimu, itulah tanda bahwa dia dari Tuhan. Wow. Oke Om, kita ada di Om Petrus. Teman-teman, waktunya habis. Sampai berjumpa Senin, Rabu, dan Sabtu. Waktunya habis. Sampai